Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khidmatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kaumna bil Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina wa arwahi jami'il mu'allifil kutub wa musannifiha wa sarifiha wa hawasiha khususan saya muslim wa ila jami'il muslimin muslimat khususan fatihah hadhi darah wa maha syasafatin lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu kitabatil Qur'anil Karim, yaitu utawi iki kubab nerangaken fadilai nulis Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Wa zakara lan nutur sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Al-Qalama ing kolam, maknane kolam itu pulpen. Nun wal qalami wa ma yasturun sebut dalam Al-Qur'an. Fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Wa aqsama lan sumpah sapa Allah, lan sumpah sapa Allah bihi kelawan kolam nun wal qalami demi pulpen. Wa ja'alahu lan dadekaken sapa Allah hu ing kolam wasilatan ing lantaran ditaklimi maring mulang wa ta'allumi lan belajar. Wa dzalika utai mengkono aksama bihi iku ya dulu nuduhaken apa dzalik ala azimi saknil kitabati ing atase agunge tingkai nulis warif ati qadrihalan luhuri derajati kitabah. Jadi kalau di situ oleh Allah sampai dibuat sumpah, dibuat qasam, itu menunjukkan perkara tersebut merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat tinggi derajatnya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala alladzi 'allama bil qalam, alladzi zat 'allama kang mulang sapa alladzi al-qalama ing bil qalami kelawan pulpen. Al-alaq itu bukan al-aqlu, al-alaq kebalik tulisannya. Surat Al-Alaq ayat 4, bukan al-aqlu, diubah al-alaq ain lam qaf. Surat Al-Alaq ayat 4. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat Al-Qalam ayat 1. Ini yang disebut dalam Al-Quran masalah kolam. Berarti kolam, pulpen, nulis itu berarti sesuatu yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala istihbabi kitabatil mushafi ing atase sunai nulis Al-Qur'an, sunai nulis Al-Qur'an wa tahsini kitabatihi lan bagusaken nulis mushaf, lan bagusaken nulis mushaf wa tabyiniha lan jelasaken kitabah, jelasaken kitabah wa idu ihalan tegese jelasaken kitabati. Wa min fadaili wa manafi'i kitabatil Qur'an lan iku setengah saking
pira-pira utamane lan manfaati nulis Al-Qur'an wa tahsiniha lan bagusaken kitab annaha utawi sak temene kitabatil Qur'an manfaat dan keutamaan nulis Al-Qur'an. Ini dijelaskan. Annaha utawi sak temene kitabatil Qur'an iku i'anatun nulungi lil hifdzi maring apal ben gampang hafal, yaitu tulislah Al-Qur'an. Kenapa kok menulis Al-Qur'an lebih mudah untuk dihafalkan? Karena itu adalah tulisan kita sendiri. Karena kalau nulis, membaca tulisan orang lain, itu hati kita tidak nyambung, kurang nyambung. Apalagi baca tulisan dari percetakan, kayak kurang nyambung hati kita. Tapi kalau kita nulis sendiri, meskipun tulisannya nungker nggak jelas, tulisannya nggak apik, tapi tulisan sendiri, itu nulis sendiri kita baca gampang hafal. Makanya di sebagian negara itu ada sistem menghafalkan Al-Qur'an dengan cara menulis, wajib nulis, ada seperti itu. Di Indonesia juga ada yang menerapkan, tapi sedikit. Jadi guru nulis di papan tulis satu halaman, murid wajib nulis di papan tulis sama satu halaman. Setelah ditulis, murid suruh menghafalkan tulisannya masing-masing. Karena kalau kita nulis kan sambil membaca, tidak mungkin nulis saja tanpa membaca, nulis sambil membaca. Jadi nanti santri itu menghafalkan pakai tulisannya sendiri. Ya, jadi ya enak. Nanti hafal Quran juga juga khatam nulis Al-Quran. Ya, halaman pertama Al-Fatihah, tulis, besoknya Alif Lam Mim, besoknya Wabasyir, terus halaman pertama, halaman kedua, ketiga, terus seperti itu. Ya wajib nulis. Jadi sebelum menghafalkan store tulisan, sudah benar dihafalkan. Hafal halaman 3, nulis halaman keempat, dihafalkan tulisan sendiri, selesai. Nulis halaman kelima, dihafalkan sendiri, hafal, nulis halaman ke-6, terus seperti itu sampai khatam. Jadi khatam Al-Quran juga khatam nulis Al-Quran. Apalagi zaman sekarang itu sangat gampang. Kan ada tulisan Al-Quran itu sudah remeng-remeng, tinggal menebalkan. Ada. Kalau mau nulis ya monggo, beli dulu Al-Qurannya, iman kandel tebal itu. Tapi tulisannya remeng-remeng, sampai tinggal menebalkan, setelah selesai satu halaman dihafalkan. Ini ada metode seperti itu. I'anatun lil hifdzi, memudahkan untuk dihafal. Kalau Qur'annya itu adalah tulisan kita sendiri, meskipun tulisannya itu jelek, nungker-nungker kayak cacing. Ini dalilnya, hadisnya. Wa an Abi Hurairah taran saking Abu Hurairah qala dawu sapa Abu Hurairah, kana ono sapa rajulun wong lanang minal ansori saking sahabat Ansor, iku yajlisu lungguh sapa rajul ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasma'u mongko krungu sapa rajul minan Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al haditsa ing hadis. Fayujibuhu mongko ngumunaken apa hadis hu ing rajul, ngumunaken apa hadis ing rajul
wala yahfazuhu lan ora hafal sapa rajul ing hadis. Fasaka mongko wadul iku laporan sapa rajul zalika ing mengkon-mengkono fayujibu ilan nabi mari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah, duh Rasulullah, ya Rasulullah, diling-iling di fathah sing biasa sholawatan. Kalau baca ya Rasulullah fathah itu namanya adalah munada mudhof. Munada mudhof itu wajib dibaca fathah ya Rasulullah. Yang pertama fathah, yang kedua pasti kasroh ya Rasulullah. Banyak yang baca ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, salah harokat. Jadi kalau munada ada ya nidat yang untuk memanggil, kemudian lafadznya di situ adalah mudhof, dua kata disambung jadi satu, maka harus dibaca nasab, dibaca fathah ya Rasulullah. Kalau ya Allahu itu mufrad, munada mufrad, hanya satu ya Allahu. Kalau nggak tahu harokatnya pas, nggak tahu pasnya harokatnya itu fathah, kasrah, apa dhammah, sampai sukun kayak orang pinter ya Allah. Ya Allahi keliru, ada yang protes. Ya Allah keliru, ada yang protes. Ya Allahu ragu-ragu, tidak tahu kaidahnya. Wis disukun. Ya Allah beres wis. Enggak ketemu lek goblok. Yaitu triknya orang sing cerdas. Kalau enggak paham disukun aja. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Itu munada mufrad. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu, rofa semua ya Allahu, ya Muhammadu. Kalau mudhof harus fathah ya Rasulullah. Biasa sing al-Banjarian sholawatan diling-iling. Kalau ada ya-nya itu harus dibaca fathah ya Rasulullah. Kalau tidak ada ya-nya Muhammadur Rasulullah itu. Muhammadun utai Nabi Muhammad iku Rasulullahi, utusannya Allah. Itu caranya. Muhammadur Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kalau ada ayatnya ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya Rasulullah, hidup Rasulullah, ini saktemene ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun wingka saking tuan al hadisa ing hadis. Fayujibuni mongko ngumunaken apa hadis ni ing ingsun, mongko ngumunaken apa hadis ni ing ingsun wala ahfazuhu lan ora apal sapa ingsun ing hadis, lan ora apal sapa ingsun ing hadis. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istain jalu'a tulung siro biyaminika kelawan tangan tengen iro, bi antak tuba kelawan yento nulis siro, kelawan yento nulis siro maing barang tahsa kang wedi siro atau kang kuatir siro. Nisyanahu ing laline ma i'anatan krono nulungi lihifdzika maring hafalan iro, wa au ma'alan isaroh sapa kanjeng Nabi, isaroh sapa kanjeng Nabi biadihi kelawan tangane kanjeng Nabi lil khatti maring nulis, ahil kitabati tegese nulis. Wa qala lan dawu sapa al imam Malikun, Imam Malik
al ilmu utawi ilmu iku saidun kaya buburon, wal kitabatu utawi nulis iku qaiduhu taline soid qaid nalenono sira suyudaka ing hayawan buruan pira bil hibali kelawan pira-pira tampar alwasikoti kang kukuh. Jadi hadis kita dianjurkan untuk nulis. Itu hadis dari Abu Hurairah. Ada orang laki-laki itu ngaji bersama Rasulullah, ngaji bareng dengan Rasulullah. Hadisnya sangat bagus, sangat takjub orang laki-laki ini. Bagus hadisnya, tapi tidak bisa dihafalkan. Dengan hadis takjub dihafalkan dan bisa hafal, lupa. Akhirnya lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya suka sama hadis panjenengan, senang sama hadis panjenengan, bagus hadisnya panjenengan, tapi saya lupa Rasulullah. Padahal baru kemarin, saya sudah lupa sekarang. Bagaimana caranya Rasulullah biar saya gampang lupa? Akhirnya Rasulullah bilang, istaqin biar mintalah tolong kepada tangan kananmu, yaitu tulisan. Kalau kamu ada hadis bagus kamu lupa, kamu tulis biar gak lupa. Karena ilmu, makanya kalau santri harus nulis, pelajar harus nulis, ojo bosen-bosen nulis. Enek keterangan-keterangan kalau mutiara ditulis, penting. Kalau mutiara sing manfaat ditulis, penting. Ya sekarang, mereka kok mau hafal, ternyata dapat 1 minggu lupa, harus ditulis. Ya memang ada begini, al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu dalam hati, bukan dalam tulisan. Iku daya ingat yang kuat. Ojo ditulis. Sampai dengar 1 kali sampai mati nggak bakalan lupa, tidak apa-apa. Tapi kalau gampang lupa ditulis. Saya di pondok juga kreatif nulis. Keterangan dari kiai ini kok bagus, ditulis. Sampai sekarang kalau saya buka masih ada itu di bukunya. Sampai bukunya sebagian dimakan oleh nonor, krowo-krowo. Saya ditulis. Dan al-amru idza kasuro rohuso wa idza qalla azza. Saya tulis. Sampai sekarang masih ingat. Sesuatu kalau banyak itu menjadi murah, harganya murah. Lombok banyak banjir, Lombok murah gak panu didol. Itu al-amru idza kasuro rohuso. Sesuatu kalau banyak pasti murah, gak ada harganya. Nandur kubis banjir, kubis banyak, murah, itu gak ada harganya. Makanya sebaliknya, wa idza qalla azza, sesuatu kalau itu sedikit atau langka itu akan menjadi mahal. Nandur lombok ketika itu tidak musim lombok pasti mahal. Nandur padi bukan musimnya padi, zaman panen padi pasti mahal. Begitu juga ilmu, sampai harus paham. Kalau kuliah ambil jurusan apa, misalkan jurusan PAI, murah gak payu masuk PAI. Tapi yang langka itu apa? Misalkan yang langka itu adalah jurusan komputer, langka, atau jurusan bahasa Inggris, langka. Tak saya ambil jurusan bahasa Inggris. Nah besok akan jadi mahal, dicari orang. Ini mondok belajar kitab, banjir. Pondok besar ribuan, sekolah formal.
belajar kitab. Sing alim kitab akeh. Terus yang langka itu apa? Yang mondok ngapalin Quran. Masih langka ngapalin Quran. Nah makanya kalau langka nanti pasti mahal. Pasti sesuatu kalau langka itu mahal. Kalau banyak menjadi murah. Makanya harus paham pasaran. Sampai kalian mondok terus kuliah nyari jurusan harus paham pasaran. Itu triknya orang sing cerdas. Itu saya tulis al-amru idza kasura rahusa wa idza qalla azza. Al-ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, bukan karena nasab. Meskipun anaknya Pak Yai lek gak belajar ndak kira pinter, ndak kira duwe ilmu. Anaknya pejabat, anaknya sapa ae dan mau belajar gak kira dapat ilmu. Sebaliknya anaknya siapapun, anaknya petani, anaknya pedagang, anaknya tukang golek sampah, anaknya buruh, tapi dia itu belajar, punya ilmu. Kalau punya ilmu, janjinya Allah pasti akan diangkat derajatnya. Itu jelas kan. Makanya belajar, ditulis. Kalau ada kalam-kalam mutiara sementing, ditulis. Siap buku kecil. Nanti kalau pulang, nah kalau pulang, tinggal misalkan materi pidato ini tinggal menyampaikan, sudah ada tulisannya. Warwalan riwayatakan sapa Ad-Darimi Imam Darimi wa Ibnu Abi Dawud lan Ibnu Abi Dawud bi isnadihi ma kelawan sanati Darimi wa Ibnu Abi Dawud an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu ing sak temene Ibnu Abbas iku kana ana sapa Ibnu Abbas iku yaj'alu dadi akan sapa Ibnu Abbas rajulan ing wong lanang yuraki bukan nginjen sapa rajulan nginjen itu neliti rajulan ing wong lanang yang rohukan maca sapa rajulan keri Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Ini mau maca Al-Qur'an terus. Maca Qur'an terus. Ibnu Abbas dulu kamu ikuti dia itu loh. Sering baca Al-Qur'an, kamu ikuti terus. Kamu tulis gerak-geriknya. Kamu pantau terus dia itu. Itu orang ibu. Suruh memantau orang yang sering baca Al-Qur'an. Fa idza arada mongko nalika ngarepaken sapa rajulan sing guri ayah tima ing yento ngatamaken sapa rajul sing guri aklama mongko meruhaken sapa rajulan Ibnu Abbas ing Ibnu Abbas fayashhadu mongko nekani sapa Ibnu Abbas zalika ing kun ayah tima. Ini Ibnu Abbas, ada orang ahli baca Al-Quran, kamu pantau terus